Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa melakukan aktivitas kewajiban kita sebagai guru atau pendidik. Dan untuk selanjutnya sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya Allah. Sebentar mengganggu aktivitas atau waktu dalam KBM karena kami ini salah satu bagian tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kegiatan dalam program guru penggerak di Angkatan 9, khususnya perwakilan dari SMP Negeri 2 Cikatomas yaitu saya dan Pak Endang Suhara. Alhamdulillah memberikan lampu-lampu hijau pada rapot pendidikan sekolah. Itu salah satu efek atau bagian dari adanya CGP di sekolah. Terus yang kedua, tujuan kami adalah untuk meningkatkan kompetensi yang ada dan mencari kompetensi-kompetensi yang baru sesuai dengan program yang sedang berjalan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Telah melaksanakan. Adapun dalam kegiatan ini tentang budaya positif, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Endang Suhara. Dalam kegiatan ini ada beberapa poin. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat yaitu prakata atau sambutan, bahkan ada informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Terus yang intinya yaitu tentang materi dari Bapak Endang selaku PGP akan menyampaikan materi-materi tentang budaya positif. Dan di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab diakhiri dengan doa terakhir tutup. Mungkin itu dalam acara ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk membukanya silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk membaca ayat suci Al-Quran, kita bersama-sama membacakan surah Fatihah yang di dalam hati masing-masing. Semoga dalam kegiatan ini khususnya ada banyak manfaatnya bagi kita semua dan bagi terutama ini kita peran sebagai pendidik, yaitu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa atau bisa menyampaikan, mengantarkan siswa kepada hal yang positif. Maka dari itu untuk membaca surah Al-Fatihah dimulai dari sekarang. Mulai. 1, 2, 1, 2. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia.
Kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata ini dengan judul modul budaya positif. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, ini merupakan latar belakang dari tujuan aksi nyata saya ini. Tujuannya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Di sini menciptakan murid yang merdeka. Jadi murid diharapkan sebagai murid pembelajar. Jadi bisa mencari media pembelajaran atau sumber pembelajaran dari berbagai media, karena murid itu memiliki bakat, minat, potensi, juga karakteristik yang berbeda pula. Selanjutnya untuk tolak ukur, nah di sini terbentuknya keyakinan kelas. Jadi melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswanya, jadi siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi diharapkan nantinya kita bisa membuat sebuah keyakinan kepada para siswa untuk membuat peraturan di kelas tersebut. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan ini sudah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru dan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yang insya Allah nanti akan saya terangkan dan akan saya memberikan contoh bagaimana pelaksanaan memecahkan kasus atau masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Selanjutnya berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, merefleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga yang telah memberikan dukungan, juga kepada rekan guru serta murid-murid. Jadi agar tindakan yang telah disusun nanti itu dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Juga sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif sekolah itu sangat mendukung sekali. Juga orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah ini ada kolaborasi ya Bu, antara orang tua dengan guru.
Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya supaya kita lebih semangat dan fokus, kita coba ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Ice breaking ya. Mohon maaf Bapak Ibu, harap mengikuti perkataan saya. Siap Bapak Ibu? Siap. Kita senang saja ya. Beruang, ular, naga. Sama-sama Bapak Ibu. Beruang, ular, naga. Ular, beruang, naga. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba ya uji konsentrasi Bapak Ibu. Beruang, ular, naga, beruang, ular. Coba Bapak ini berapa beruangnya? 5. Yang lain berapa? 5, betul ya. Sekali lagi. Ini Bapak Ibu telunjuk ayam titik bebek. Ayam titik bebek. Pasir. Coba lihat ini apa? Ayam titik bebek. Ayam. Ini harus konsentrasi Pasir. Ya, yang selanjutnya Bapak Ibu, speaking yang terakhir mungkin ini memerlukan daya pikir, daya ingat, dan daya hitung. Saya akan mencoba membaca pikiran Bapak Ibu ya. Yaitu coba pikirkan dalam hati Bapak Ibu angka favorit Bapak Ibu. Boleh 1 sampai 10. Ya. Sudah Bapak Ibu? Perhitungkan, pikirkan angka favorit sudah? Setelah itu silakan tambahkan dengan 10. Sudah? Ya. Dikurangi 3. Sudah? Tambahkan lagi dengan angka favorit tadi. Sudah? Yang Bapak Ibu pikirkan adalah angka 7. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau beda itu salah penghitungannya ya. Ya Bapak Ibu, ya terima kasih, kita lanjutkan ya. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya. Ya, selamat datang pada guru hebat. Semoga senantiasa kita selalu ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini kita sudah melakukan kurikulum merdeka, alhamdulillah ya, baru beberapa bulan. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Nah inilah yang harus kita benar-benar pelajari dan pahami ya, tentang disiplin positif. Karena banyak sekarang ini siswa yang sudah lulus, jadi kehilangan minat membaca, kehilangan berpikir kritis. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kebebasan, kasih sayang. Selanjutnya motivasi, posisi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas yang patut kita sepakati nanti Bapak Ibu ya, di dalam membuat keyakinan kelas. Jadi anak, keyakinan kelas di sini ya diharapkan itu bersumber dari anak yang membuatnya. Otomatis keyakinan kelas ini harus benar-benar disepakati dan konsisten dilaksanakan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah ini nanti akan saya praktekkan mengenai segitiga restitusi ya di dalam menangani suatu konflik atau masalah. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah yang berhadapan dengan siswa, kita itu tidak boleh secara langsung menegurnya dengan kata-kata kasar. Itu seperti itu seharusnya. Tapi kadang kita itulah yang namanya manusia memiliki nafsunya Bapak Ibu. Tapi kita usahakan kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi menanyakan kenapa kalian melakukan seperti itu? Ya dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut, postur tubuh yang baik, itu yang diharapkan nantinya. Nah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita nanti harus menuntun bakat minat anak tersebut. Misalkan anak tersebut pintar karena musik, ya kita tuntun. Pintar karena matematika, kita tuntun. Itu tugas sebagai abang adalah untuk menuntun. Selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita kalau di kelas mendisiplinkan siswa itu mendengar kata disiplin pasti ada hukuman, konsekuensi. Melanggar disiplin itu Bapak Ibu. Anak mungkin perasaan itu merasa tidak nyaman. Kadang kalau guru yang menyebutkan bisa merasa kaguruna seperti itu. Nah, ini kata disiplin itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa. Selanjutnya sebagai pendidik, ya, kita itu harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu datang dari dirinya sendiri untuk merubahnya. Misalkan Bapak Ibu, ketika kita mengenalkan sebuah kepalan tangan, ya, siapa yang bisa membuat kepalan tangan ini? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Jadi ketika kita mengepakkan tangan kita menyuruh anak atau siapapun untuk membukanya, itu pasti kita akan terus memperkuat pegangan tangan tersebut. Nah, inilah jadi yang bisa membuka kepalan tangan dalam diri kita sendiri. Jadi yang bisa merubah kedisiplinan siswa adalah siswanya sendiri. Tetapi tetap kita selaku abang harus menuntun, memotivasinya terus menerus. Mudah-mudahan nantinya siswa tersebut akan bisa berdisiplin. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ayana dengan hati nyalira, jadi atas kesadaran diri sendiri. Ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Kita pasti memerlukan kesenangan, Bapak Ibu. Kebebasan penting, ya. Penguasaan, kasih sayang merasa diterima dan bertahan hidup. Nah, di kelas kita harus melihat kebutuhan dasar manusia, melihat kebutuhan dasar murid, kasih sayang. Nah, inilah kita harus benar-benar sayang kepada anak didik kita sebagaimana kita menyayangi anak didik kita sendiri atau anak tetangga. Jadi kita harus sama pada dasarnya, menyayangi anak sendiri, menyayangi anak orang lain di kelas ini ataupun anak tetangga. Itu di dalam penyampaian materi atau di dalam memberikan suatu motivasi kepada siswa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini merupakan motivasi. Motivasi datangnya dari diri sendiri ataupun bisa dari luar, ya. Itu motivasi. Yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Jadi guru olahraga misalkan menyebutkan anak-anak harus pakai kaos, nanti dihukum muridnya lapang. Itu kan itu hukuman, ya, hukuman. Jadi anak dengan adanya hukuman tersebut jadi tidak nyaman, anak tersebut tidak nyaman, malah anak tersebut bisa benci terhadap guru tersebut. Makanya di sini kita harus terus berusaha memotivasi siswa supaya tumbuh kesadaran diri, ya,
tumbuh kesadaran diri untuk melakukan sesuatu hal yang baik atau disiplin yang baik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada di dalam diri murid. Karena Bapak Ibu, awalnya saya berpikir murid di kelas kita ini adalah seperti kertas kosong. Jadi tidak ada apa-apanya. Ternyata saat ini saya bisa melihat murid tersebut bukan kertas kosong lagi, tapi banyak cerita-ceritanya. Nah, di sini cerita-cerita di sini harus benar-benar kita gali. Ada potensi, bakat, minat. Makanya anak di sini perlu bimbingan, motivasi, dukungan, dan sebagainya dari kita semua. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini jadi disiplin juga ada identitas. Ini identitas gagal. Hukuman bisa menyakitkan, ketidaknyamanan, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini akibat hukuman. Selanjutnya, penghargaan. Nah, ini penghargaan ini tidak efektif ya, jadi bisa merusak hubungan sifat diri. Misalkan kita membanggakan seseorang di depan kelas, itu sangat tidak boleh karena dapat mendapat orang lain, dapat diri siswa-siswa yang lain. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Nah, dengan penghargaan, anak itu tidak bisa berkreativitas karena sudah dipuji guru, udah gitu kan, atau dipuji iya. Jadi tidak melanjutkan kreativitas tersebut. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu mengenai penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini identitas sukses diantaranya konsekuensi. Ini yang kita harus lakukan ya. Jadi ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk berhenti kesalahan. Ini konsekuensi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah disiplin dengan identitas gagal antara konsekuensi dan restitusi. Nah, inilah yang harus kita benar-benar pelajari dan terapkan di sekolah kita, yaitu mengenai restitusi. Jadi kepada anak tersebut kita jangan selalu memvonis anak tersebut benar-benar salah. Kita harus benar-benar kita telusuri, kita amati dan sebagainya. Selanjutnya, Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata dosen ya tahun 2024. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Jadi di sini restitusi ini diakhiri dengan solusi yang terbaik bagi kasus atau konflik peserta didik. Perbedaannya, contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di sini sering kita temukan ya, Bapak Ibu. Banyak siswa yang tidak mengerjakan PR, malah mengerjakannya di kelas. Yaitu guru memberikan hukuman siswa, contohnya ya, hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada murid. Nah, dengan memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan.
Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah perbedaan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita di sekolah ini bisa ke dalam posisi yang mana? Ya bisa pemantau dan sebagai manajer ya, itu bisa. Teman juga bisa ya, teman. Jadi kita dengan siswa itu harus benar-benar terjalin ya, terjalin. Tapi tetap ada batas-batasnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini saya mengambil sebuah kasus karena sering terjadi sekolah kita pada waktu itu ketika kalau tidak salah ketika hari Polri ya, banyak siswa yang tidak pakai atribut. Nah, di sini penerapan 5 posisi kontrol penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini merupakan sebuah hukuman ya. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Selanjutnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Jadi nada bicara, intonasi, body language itu hal yang sangat penting di dalam menghadapi siswa Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dan sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya mengambil sebuah kasus ya, siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang akan saya uraikan. Ini hal yang sangat penting sekali bagi kita semua untuk awal langkah menerapkan disiplin positif. Jadi keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor ya? Mengapa tidak pakai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan biasa? Keyakinan kelas ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya di kelas 9D ya. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Dan yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas. Agar siswa tersebut ketika sudah memiliki keyakinan dan kesepakatan bersama akan merasa, mudah-mudahan akan merasa takut. Oh, saya sudah membuat sebuah keyakinan. Saya sudah membuat persetujuan dengan teman-teman. Jadi harus dipatuhi. Ini awal-awal untuk meningkatkan disiplin atau budaya positif. Keyakinan kelas 9D ya, SPN 2 Cikatomat. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ya. Saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sabar, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi lebih abstrak dari peraturan, sedikit ya, agar mudah diingat, berupa pernyataan yang universal, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi seluruh siswa dan wali kelas tersebut itu dituntut untuk terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah, harus mengacu kepada segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah ya.
Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika kita ada sebuah kasus, kita harus benar-benar mengetahui dulu kesalahannya itu apa. Dengan nada yang lemah lembut juga, jadi tidak boleh menggunakan nada-nada yang kasar. Postur tubuh juga itu sangat mendukung. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah saya akan memutarkan video ya, contoh penerapan segitiga restitusi ya. Saya mengambil di sini dua kasus. Yang pertama ketika tanggal 2 Februari, 2 Oktober kalau tidak salah ya, ketika hari batik ya, ada siswa yang tidak pakai atribut, juga ada siswa yang tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu.
Ini satu-satunya dengan daerah. Nah, kami sudah memakai ini pasti ada lokalisasi juga. Tapi baginya bisa lakukan. Nah, lalu juga sudah melakukan pembunuhan yang lain. Nah, ini tidak sama sekolah. Tapi dari kesalahan yang lain, kami sudah menjalani ya. Nah, kira-kira menurut kami tidak dilakukan pembunuhan ya. Sikap tanggung jawab itu menurut kami atau tidak? Salah satu kira-kira kami melakukan hal itu ketika kalian sudah tahu dan ingin memperbaiki, kalian akan menjadi orang yang tidak sedang sekali terima kasih Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi, siswa kelas 8 SMP. Saya merasa senang melaksanakan kampung KPR. Saya dari kampung KPR. Tadi saya ada diajarkan sebagai kesalahan saya. Terima kasih Panda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bapak Ibu Guru, jadi kesimpulannya di dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kepada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita sharing saja Bapak Ibu. Ada satu. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi telah diterangkan oleh Danang masalah budaya positif pembelajaran di SMP Negeri 2 Jakarta Mas. Nah, masalah budaya positif dan pembelajaran, saya akan bertanya, bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Ulangi lagi, bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Itu mengenai penerapan budaya positif. Jadi penerapan budaya positif itu sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi lahir dari kesepakatan bersama. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah kesepakatan bahwa haruslah itu dilaksanakan seperti kesepakatan kelas tadi. Jadi dengan membuat kesepakatan tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun, serta akan mewujudkan siswa pembelajar merdeka. Nah, merdeka di sini dalam arti siswa bisa mencari sumber informasi, meningkatkan bakat dan minatnya. Sekarang kan kita sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi menurut saya merdeka itu adalah ruhnya kebahagiaan. Jadi anak itu harus bahagia dan senang di kelas. Jangan sampai ketika ada kita masuk kelas
anak tersebut merasa takut. Jadi enjoy dan bahagia, itu kata mereka. Juga kata mereka itu bisa menginternalisasikannya dengan semboyan inafas tulodo ing madya karsa dan ketulihan daya. Itu sebagai cita-cita besar Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi penerapan yang ditanyakan Bapak tadi mengenai penerapan budaya positif itu lahir dari kesepakatan bersama tanpa ada paksaan atau tekanan. Ya seperti itu Bapak ini. Yang selanjutnya ada lagi yang ditanyakan. Oh, ada. Bu Yati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menanyakan bagaimana cara mengatasi siswa yang sulit diatur. Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa yang sulit diatur ya Bapak Ibu? Jadi mungkin kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memberikan sesuatu kepada siswa, arahan atau motivasi, pamicik sunan mematahannya. Jadi kita harus mengukur diri sendiri dulu, introspeksi diri gitulah. Jadi sebelum introspeksi siswa tersebut, yang pertama mungkin jawabannya adalah Bu Yati membuat metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran tersebut mampu meningkatkan kreativitas siswa. Misalkan di dalam pembuatan metode belajar menggunakan metode diskusi yang terintegrasi dengan TIK. Nah mungkin nanti anak akan senang, akan bahagia karena dengan tontonan film dan sebagainya gitu. Karena Bapak Ibu setiap siswa ini memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Yang kedua, buatlah sebuah kesepakatan dengan siswa. Juga berikan peringatan tertulis kepada siswa yang secara halus atau kata-kata yang secara halus ya. Selanjutnya pahami juga Bapak Ibu karakter siswa, kenapa siswa tersebut sulit diatur. Jadi pemahaman karakter Bapak Ibu pada dasarnya. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin? Oh Pak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bertanya mengenai budaya positif sekolah kan ya Pak. Nah mungkin karena tadi pagi ada peristiwa atau kejadian. Pertanyaannya bagaimana solusi agar bullying yang tidak terjadi lagi di sekolah itu Pak. Yang kedua, mengapa perundungan masalah terutama sebagai siswa itu terjadi meskipun sudah ada aturan. Cukup mungkin Pak dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi pasien mengenai bully ya, pembulian. Bagaimana cara mengatasi? Solusinya bagaimana ya cara mengatasi agar pembulian tersebut tidak terjadi. Tetap Bapak Ibu, segala siswa itu dikembalikan kepada diri kita sendiri sebagai guru. Bagaimana caranya kita memotivasi, mengarahkan, menuntun anak. Nah, ketika kita mengarahkan, menuntun anak kepada sesuatu hal yang positif dan yang baik, insya Allah hal-hal yang seperti tadi itu tidak akan terjadi lagi. Dan dengan adanya pemantauan, apalagi kita sebagai wali kelas, kita harus benar-benar memantau anak didik kita dari berbagai segi ya, karakteristik, apalagi eksternalnya di luar juga kita itu harus bisa memantau.
Karena apa? Terkadang hal-hal yang negatif itu bisa datangnya dari luar dan bisa terbawa ke lingkungan sekolah atau kelas. Yang kedua mengenai perundungan, ya. Mengenai perundungan, karena sekarang ini sudah ada aturannya Pak. Jadi tadi yang ditanyakan itu tentang walaupun sudah ada aturan, perundungan itu tetap ada. Nah di sini mungkin harus adanya kolaborasi antara orang tua dan guru pada dasarnya. Jadi saling memahami, saling memonitori, memperingati, mengarahkan, agar hal-hal seperti perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah. Ketika anak memiliki karakter yang baik di rumah, insya Allah datang ke sekolah juga akan memiliki karakter yang sama. Sebaliknya ketika anak tersebut memiliki karakter yang kurang baik di rumahnya, di sekolahnya pun akan terbawa seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, sudah malam kurang puas? Ya, puas Pak. Karena saya bukan pemuas. Puas sekali Pak. Ada lagi? Oh, satu lagi, benar. Pertanyaannya, bagaimana arti merdeka bagi seorang pelajar? Arti merdeka bagi seorang pelajar. Nah inilah Bapak Ibu, ada kan kurikulum merdeka mengajar ya. Jadi merdeka bagi seorang pelajar itu adalah menuntut ilmu sebanyak mungkin. Silakan dari berbagai referensi, mau di internet, di media di media massa, ya televisi dan sebagainya. Hal ini karena jalan untuk mendapatkan ilmu itu sangat terbuka lebar, luas Bapak Ibu. Jadi merdeka tersebut, seperti saya katakan tadi bahwa kemerdekaan itu adalah ruhnya kebahagiaan. Jadi anak bebas untuk mengembangkan bakat dan minatnya juga, bebas untuk mencari ilmu. Ya, merdeka di sini bisa disebutkan juga sebagai murid pembelajar, Bapak Ibu. Jadi bukan murid pembelajar, jadi murid pembelajar. Jadi murid yang memiliki keinginan untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi kepada ilmu itu, ternyata ilmu itu sangat luas. Ternyata ilmu itu penting. Jadi anak itu terus menggali dan menggali. Nah, seperti itu. Sudah cukup Bapak Ibu? Oh, satu lagi Bapak. Tadi untuk membuat kegiatan kelas kan harus dengan pernyataan positif, sedangkan kita itu ingin pastilah namanya yang kita bikin data tertib negatif, tidak boleh coret-coret, tidak boleh membawa hewan-hewan ke kelas misalnya, tidak boleh makan minum, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu mengatasinya atau seperti apa yang sudah diterapkan itu menyusunnya? Cara menyusunnya Bapak, menurut pemahaman saya, jadi ketika kita menyusun keyakinan kelas, seperti kan tadi Bapak bilang tidak boleh bawa makan dan minum ya Pak. Ya, jadi jadi tidak boleh negatif ya Bapak. Jadi harus apa ya Pak? Ya. Jadi begini Bapak, karena diharapkan itu siswa itu memiliki nantinya ya akhirnya itu memiliki sesuatu hal yang positif. Jadi disiplin positif. Jadi disiplin itu sudah berbudaya. Ya, ketika melakukan sesuatu pernyataan yang positif itu, maka akan tertanam dalam diri siswa tersebut. Oh iya betul, gitu kan. Maka itu harus dilaksanakan. Karena apa? Ini kesepakatan. Ya. Walaupun mungkin ada kesepakatan siswa mungkin yang jalannya boleh minum ketika haus. Kalau kesepakatan, kenapa tidak, Pak? Asal jangan bawa teko gitu Pak, itu tidak boleh. Gitu. Kalau cuma minum buat sedikit itu mungkin bisa seperti itu. Mungkin seperti itu. Berarti kata-kata tidak boleh buang sampah berarti diganti dengan jaga kebersihan. Nah, seperti itu. Betul. Ya, jadi kalimat-kalimatnya yang positif. Ya.
Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu? Jadi lama tahu Tidak boleh berkata kasar sebenarnya. Tapi terkadang kita tidak bisa kontrol Bapak Ibu. Ketika menghadapi suatu masalah itu pastilah namanya juga manusia. Tapi kita harus berusaha menggunakan 5 posisi kontrol tadi ya, sebagai pemantau, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Ya Bapak Ibu, dapat kita simpulkan dalam pertemuan kali ini, jadi di dalam penerapan program disiplin positif, jadi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi ya pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu mengenai pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih banyak atas investasi waktunya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih pada Bapak dan Saudara sudah melakukan sebuah sosialisasi hasil dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah menerapkan atau menyampaikan tentang sistem penerapan budaya positif, yang mana di dalamnya tadi ada beberapa poin dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun secara tindak lanjutnya kita bisa berkolaborasi atau sharing-sharing. Yang terakhir, sebelum saya tutup, insya Allah nanti juga saya akan menerapkan budaya positif, karena barusan saya lihat di prosedur sama itu harus menyampaikan tentang budaya positif, tetapi ada hal-hal yang harus saya lengkapi. Maksudnya Pak dan Saudara barusan ada pengantar, nanti akan ada materi tentang menyangkut tentang budaya positif yang ada kaitannya yang seperti barusan ini. Ya, lanjutannya atau sesi keduanya bisa ada beberapa sesud. Dan yang terakhir dari kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Rasulullah di Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sasaran pengaduan Allah SWT dengan penuh khusyuk dan ketawaduan, semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, membuat sekolah kita ini menjadi lebih maju dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha innaka a'la darajat wa tubayyana biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin. Allahumma aghna bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati huwa ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati huwa ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi syamsika wa barakika Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والبركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Allah. Untuk tahap berikutnya terakhir yaitu penutup. Dalam penutup ini mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminasi tentang budaya atau disiplin positif sudah dilaksanakan barusan. Ini merupakan sesuatu yang positif. Kegiatan ini tentunya sangat diperlukan sebab jangan sampai hanya hanya berlangsung di kelas yang diampu oleh atau yang diwali kelasi oleh guru penggerak saja. Ya, terjadinya disiplin positif itu dari mulai membentuk keyakinan kelas yang melibatkan seluruh anak. Itu kan sudah dilakukan. Nah, sekarang atau hari ini barusan kita laksanakan adalah upaya untuk menyebarkan. Jadi diharapkan tentunya seluruh kelas dan seluruh wali kelas dan seluruh guru-guru menerapkan budaya positif ini dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak khususnya Bapak Endang Suhara. Demikian. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cecep Supriyadi, saya rekan Bapak Endang Suhara, guru SMP Negeri 2 Cikatomas. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Endang mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru itu sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau tingkat sebagai pemantau atau tidak sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri, dan semoga dari adanya diseminasi ini kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.